Sobat Jiwa, ada nggak yang suka iseng nanya sama pasangannya kamu? Kamu kenapa sih betah sama aku? Gitu. Kamu penasaran nggak nanya hal itu sama pasangan? Nah, atau buat yang kamu yang masih single, pernah nggak kamu mikirin hal ini? Apa sih yang membuat sepasang orang itu bisa awet berhubungan, bahkan sampai maut memisahkan mereka? Di video kali ini kita akan bahas tentang pasangan jiwa dan hubungannya dengan misi jiwa kita. Menarik kan? Oke, tanpa tunggu lama-lama, kita akan langsung saja bahas hal ini. Kita kasih lewat dulu intro yang satu ini. Selamat datang di Langkah Jiwa, tempat kita belajar menemukan kembali diri sendiri dan terhubung dengan alam semesta agar hidup bahagia, penuh makna. Sobat Jiwa, ketika kamu pertama kali tertarik dengan seseorang, saya yakin 80% dari kamu itu tertarik karena fisik dan juga hal-hal yang material yang melekat pada orang tersebut. Bisa jadi kamu suka sama seseorang itu karena, wah, dia manis ya, charming, gitu. Atau, gaya bicaranya yang santun, dia ramah banget ya. Atau bisa juga dia sukses banget ya, uangnya banyak dan berwibawa lagi. Ayo ngaku. Pasti ada yang suka sama seseorang karena alasan-alasan yang tadi. Dan itu wajar. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu senang melihat sesuatu yang indah-indah dan juga menarik perhatian. Tapi Sobat Jiwa, hal-hal yang bikin kamu tertarik tadi, itu namanya adalah hasrat, bukan cinta. Kan kita sering ya lihat orang suka bilang, jatuh cinta pada pandangan pertama. Kalau dari pemikiran saya, yang ada itu adalah suka atau tertarik pada pandangan pertama. Kita suka sama mereka karena packaging atau bungkus dari mereka. Ironisnya, karena banyak yang merekam data seperti itu, banyak orang yang menghabiskan waktu untuk memoles atau fokus kepada packaging yang tadi. Kita beli baju baru misalnya. Biar apa? Biar bisa dilihat orang. Kita flexing pencapaian, membangun image yang berharap akan membuat orang lain tertarik. Kita percaya kalau packaging yang bagus itu adalah jalan shortcut atau jalan ninja untuk bisa dicintai. Terus gimana dong? Kita harus lusuh-lusuh. Kita nggak perlu memperhatikan penampilan gitu. Poinnya gini Sobat Jiwa. Banyak dari kita yang berfokus memoles packagingnya dan mungkin benar. Orang akan banyak yang suka, orang akan banyak yang tertarik. Selanjutnya, akan banyak juga orang yang akan berekspektasi lebih terhadap kita untuk tindakan kita selanjutnya. Dan itu akhirnya akan menjadi jebakan karena membuat kita malah jadi orang yang palsu atau menjadi orang yang sesuai dengan ekspektasi orang lain. Seharusnya packaging kita adalah gambaran yang mendekati diri kita yang sesungguhnya. Contohnya ya, dalam hal berpakaian. Kita berpakaian seharusnya sih atau seperlunya kita sesuai dengan personality kita. Misalnya kalau buat perempuan atau cewek ya, dia adalah orang yang islami, kemudian orang yang ceria. Nah, dia bisa menggunakan pakaian berhijab yang sopan, sederhana, tapi colorful, yang menunjukkan keceriaannya. Nah, kalau buat laki-laki misalnya, kita adalah seseorang yang simple dan gak neko-neko. Ya udah cukup berpakaian simple, sopan, dan rapi. Selain dari cara berpakaian, kita juga bisa menyesuaikan dengan gaya bicara kita yang mendekati personality kita. Kita berbicara sesuai dengan gaya bicara kita yang apa adanya. Nggak perlu kita harus flexing atau melakukan hal-hal yang nggak penting cuma buat calon pasangan kita itu menjadi terkesan sama kita. Bikin orang terkesan dengan hal-hal yang mengada-ngada justru akan membuat kita ngebangun ekspektasi yang nggak apa adanya. Gap antara ekspektasi dan juga realita inilah yang nantinya akan menjadi trigger atau menjadi bibit hubungan yang kurang langgeng. Kita semua tahu ya Sobat Jiwa, kalau kita itu akan menua. Yang tadinya cantik, yang tadinya ganteng, pasti akan berubah secara fisik. Yang namanya harta dan rezeki juga sama. Itu kita nggak bisa pastikan. Ada saatnya naik, dan akan ada juga saatnya kita ditempa dan juga diuji. Pertanyaannya, kalau nggak ada fisik yang bagus, harta yang banyak, apa yang akan menopang cinta yang kita miliki terhadap pasangan kita? Nah, disinilah bagian menariknya Sobat Jiwa. Kita sering banget menyalahartikan daya tarik dan juga cinta. Lust and love. Daya tarik itu ibaratnya adalah kayak korek api. Itu adalah pemercik atau pemantik agar apinya nyala. Nah, kalau cinta itu adalah api itu sendiri.
Api yang perlu kita jaga dan juga perlu kita rawat agar menyala terus-menerus. Banyak dari kita yang berlomba-lomba untuk membuat kostum terbaik. Kita kejar kesempurnaan fisik, kita mengejar harta, kita mengejar kekuasaan. Ini dalam konteks mencari pasangan jiwa ya. Kita disibukkan dengan membuat kostum terbaik, tapi ujung-ujungnya adalah kita bingung sendiri. Kenapa hubungan ini bisa menjadi berantakan saat kostum itu mulai lusuh? Padahal jawabannya sederhana. Cinta yang tulus dan sejati itu nggak bisa berakar dari sesuatu yang dibuat-buat. Mari kita renungkan sama-sama Sobat Jiwa, dan ini pasti banyak juga yang mengalami. Kita memulai hubungan dengan hangat dan juga penuh keseruan. Seiring waktu, semakin kita mengenal seseorang atau pasangan kita, rasa cintanya malah mulai luntur. Rasanya juga mulai kosong. Daya tarik yang otentik, perlu digarisbawahi ya, dan juga kalau bisa dibulatin biar ingat. Daya tarik yang otentik memang dibutuhkan, tetapi akan runtuh kalau tidak adanya yang namanya kedalaman dalam menjalin hubungan. Pertanyaannya, kedalaman apa sih yang bisa membuat sesuatu hubungan itu bisa awet sampai kakek nenek, bahkan sampai maut memisahkan? Ada dua esensi penting yang perlu kita pahami ketika kita berniat membangun hubungan yang serius. Esensi yang bikin cinta tetap bertahan walaupun pesona dan harta sedang meredup. Apa itu? Yuk kita masuk. Yang pertama, kita perlu sadar bahwa orang bisa merasakan cinta dengan kita ketika kita berhasil membangunkan atau membangkitkan sesuatu yang sudah lama hilang di diri mereka. Atau gitu juga sebaliknya. Maksudnya gimana? Gini deh, banyak dari kita yang hidup seperti zombie. Jujur, bener kan? Yang sibuk dengan rutinitas, mau itu kerja ataupun bisnis, tertekan dengan kewajiban, ketakutan, dan juga ekspektasi orang tua. Semuanya itu seolah-olah bergerak kayak autopilot aja. Selalu melakukan sesuatu, tapi jarang benar-benar bisa merasa. Jarang benar-benar hadir di kehidupan itu sendiri. Lalu nih ya, tiba-tiba ada seseorang yang bertemu dengan kita, dekat orang tersebut, dunia kita terasa berbeda. Warna hidup kita jadi lebih cerah. Bibir yang tadinya jarang senyum, kini sudah mulai senyum lagi. Kita merasa penasaran lagi, merasa hidup lagi, merasa passionate lagi. Nah, saat itu terjadi, kita tidak lagi jatuh cinta dengan penampilan ataupun keramahan orang itu. Kita jatuh cinta dengan bagian dari diri kita sendiri yang hadir dan bangkit lagi. Jadi, jatuh cinta itu pada intinya adalah kita kembali merasakan hidup dan itu mengalir deras masuk ke dalam jiwa kita. Setiap kita merasakan momen hidup kembali, itulah perasaan cinta yang sebenarnya. Itu esensi yang pertama. Nah, esensi yang kedua adalah saat kita merasa aman karena kehadiran seseorang itu. Ini bukan aman dari kejahatan ya, tapi aman dalam arti yang lebih dalam. Aman untuk menjadi diri kita sendiri yang sebenarnya, yang seapa adanya. Biasanya banyak dari kita yang menghabiskan hidup dengan memakai topeng. Mau itu di kantor, di tongkrongan, di pertemanan, atau dimanapun. Kita takut jika diri kita yang sebenarnya terbaca, kita tidak akan dicintai lagi. Beda kalau misalnya kita berbarengan dengan seseorang yang tidak menuntut untuk kita bertopeng. Seseorang yang tidak menekan kita untuk harus lebih pintar, lebih lucu, lebih kaya, dan dia memahami dan ikut menikmati proses kita. Bayangkan bersama seseorang yang tatapannya bisa berkata ya Sobat Jiwa, aku lihat kamu itu apa adanya. Kamu itu cukup. You are enough. Nah, tanpa rasa aman, kita akan sulit untuk menunjukkan diri kita yang sejati di hadapan pasangan kita. Dan jika diri sejati kita itu nggak pernah muncul, maka hubungan itu akan selalu dangkal. Rasa amanlah yang menjadi tanah tempat cinta bisa menumbuhkan akar yang cukup dalam untuk menghadapi badai dalam rumah tangga. Daya tarik mungkin bisa menyalakan api, tapi rasa amanlah yang menjaganya tetap menyala saat angin atau badai kehidupan itu datang. Dan rasa aman ini Sobat Jiwa nggak bisa dipalsukan. Rasa aman itu berasal dari kejujuran diri kita sendiri. Ketika kita berani dengan kerentanan kita, kerentanan itu apa ya? Vulnerability ya.
Nah, kita mengizinkan orang lain untuk jujur dengan kerentanannya juga. Kita tidak menciptakan rasa aman dengan menjadi sempurna. Kita menciptakannya dengan menjadi jujur apa adanya. Disitulah cinta bisa bertumbuh, bukan pada ekspektasi, tapi pada siapa diri kita yang sejati. Jadi Sobat Jiwa, ketika kita menggabungkan semangat kehidupan dan juga rasa aman, kita menciptakan sesuatu hubungan yang luar biasa dan menumbuhkan koneksi jiwa. Kita menjadi api kehidupan yang menghangatkan dan juga rumah yang nyaman dan aman bagi pasangan kita. Kita membangkitkan semangat hidup dan memberikan pasangan kita itu tempat untuk beristirahat. Jangan ya kalau misalnya suami pulang kerja disambut dengan muka yang cemberut. Atau istri yang mau curhat didengerin tapi sambil sibuk main HP. Jangan ya, jangan dilakukan itu ya. Ingat, kita harus jadi semangat hidup dan juga rumah tempat pulang bagi pasangan kita. Dan itu berlaku untuk satu sama lain terhadap pasangannya ya. Inilah kenapa orang bisa bertahan begitu lama di hubungan mereka. Mereka bisa aja ketemu dengan orang yang lebih cantik, lebih cakep, lebih kaya, atau lebih seru. Tapi hal-hal itu nggak ada artinya dibandingkan dengan apa yang kamu punya. Yaitu esensi yang tadi. Rasa sepenuhnya hidup dan rasa sepenuhnya aman sekaligus. Pertanyaan penting yang perlu ditanyakan ke diri kita sendiri adalah, seberapa utuhkah aku bersedia untuk menghidupkan kehidupan? Dan seberapa dalamkah aku bersedia untuk menerima diri sendiri? Saat kamu berani menjadi diri yang jujur dan utuh, berani untuk terlihat lemah, maka kamu akan secara otomatis melakukan hal yang sama untuk orang lain. Kamu nggak akan takut menunjukkan siapa diri kamu kepada siapapun. Dan mereka yang siap akan jatuh cinta sama kamu. Bukan jatuh cinta sama image kamu, melainkan pada energi kehidupan dan rasa aman yang mengalir, memancar melalui diri kamu. Cinta nggak perlu dikejar. Cinta adalah apa yang muncul ketika kehidupan ketemu dengan kehidupan. Ketika kejujuran bertemu dengan kejujuran. Ketika keaslian bertemu dengan keaslian. Nggak perlu pakai topeng-topeng lagi ya Sobat Jiwa. Biarkan diri kita hidup apa adanya. Karena dalam keapa-adaan itulah letak daya tarik terdalamnya kamu. Dan ketika kita merasakan kejujuran pada diri sendiri, bersyukur dengan hidup kita sendiri, dan merasa aman dengan diri kita sendiri, kita nggak cuma memancarkan cinta, tetapi kita juga bisa menarik cinta. Kamu akan menemukan bahwa cinta bukanlah tentang dipilih. Tapi cinta adalah tentang memilih untuk menghidupkan, memilih untuk menerima, dan juga memilih untuk menjadi apa adanya. Itu kenapa orang akan benar-benar jatuh cinta pada kamu. Karena kamu mengingatkan mereka pada sesuatu yang udah lama mereka lupa. Cara mensyukuri hidup dan rasa aman berada di rumah di dalamnya, yaitu di jiwa kita sendiri. Gimana Sobat Jiwa? Dapat sesuatu dari video hari ini? Nah, kalau kamu dapat aha moment atau punya pengalaman yang berhubungan dengan cerita tadi, yuk silahkan ketik-ketik di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like, subscribe, dan klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Dan juga Sobat Jiwa ya, kalau misalnya kamu punya cerita atau misalnya perjalanan hidup yang menginspirasi, kamu bisa bagikan ceritamu di email yang ada di kolom deskripsi. Karena perjalanan jiwa setiap orang itu unik Sobat Jiwa. Siapa tahu perjalanan jiwamu itu atau ceritamu itu bisa menginspirasi dan juga menyentuh hati banyak orang untuk bisa bertumbuh dan bertransformasi mencapai tujuan hidup mereka yang sejati. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.